Sungguh waktu yang luar biasa sepanjang tahun. Saya suka Natal. Saya suka fakta bahwa Allah telah memberi kita waktu ini setiap tahun, bahwa nama putranya dinyanyikan, disebutkan, dan benar-benar dirayakan. Ketika Allah menciptakan manusia, ketika Allah menciptakan Anda dan saya, Allah menciptakan kita dengan kehendak bebas, sebuah pilihan bebas. Allah tidak membuat robot, karena Allah tidak ingin robot menyembah Dia. Allah tidak ingin robot mengasihinya. Allah memilih untuk memberikan manusia pilihan bebas, sehingga ketika manusia mengasihinya, itu benar-benar karena pilihannya sendiri. Itulah yang Allah inginkan. Sekarang, Allah memberitahu manusia ketika Allah menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa, Allah memberi manusia segala sesuatu yang indah di taman itu, dan Allah juga membuat satu pohon yang disebut pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dan Allah menyuruh Adam untuk tidak makan dari pohon itu. Karena di hari kamu makan dari pohon itu, sesuatu yang asing bagi manusia, kamu pasti akan mati. Kematian adalah sesuatu yang asing bagi Allah. Allah tidak pernah menciptakan manusia untuk mati. Pertanyaannya adalah, saya selalu ditanyai pertanyaan ini, mengapa Allah menciptakan pohon itu kalau Dia mengetahui jika manusia makan dari pohon itu, manusia akan mati? Tapi masalahnya adalah ini, agar kehendak bebas manusia dapat dijalankan, dan tidak akan ada kebebasan memilih jika yang ada di sekitar Anda hanya kebaikan. Seandainya segala sesuatu di sekitar Anda semuanya baik, dan Anda memiliki kehendak bebas, tetapi kehendak bebas Anda tidak pernah dilatih. Tidak dilatih karena kenapa? Karena segala sesuatu yang Anda pilih adalah baik. Jadi agar Anda dapat menggunakan kehendak bebas Anda, Allah menempatkan satu pohon di sana yang disebut pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, dan Allah berkata untuk menunjukkan bahwa kamu mengasihi aku, untuk menunjukkan bahwa kamu menghormati aku. Amin. Kamu mengetahui bahwa akulah penciptamu, bahwa kamu ingin memiliki hubungan denganku dengan pilihan kamu sendiri. Jangan makan dari pohon yang satu ini, karena pada hari kamu memakannya, dalam bahasa Ibrani dikatakan, mati, rohani, Anda pasti akan mati, dan suatu hari secara fisik. Jadi ketika Adam mengambil bagian dari pohon itu, Alkitab memberitahu kita, setan memiliki tubuh ular, karena setan tidak dapat, sebagai roh jahat, dia tidak memiliki yurisdiksi di bumi ini. Hanya mereka yang diciptakan di bumi ini yang memiliki yurisdiksi di bumi ini. Jadi Alkitab memberitahu kita bahwa setan memiliki tubuh ular dan mencobai Hawa. Anda semua tahu ceritanya. Hawa mengambil buah itu, memakannya, memberikannya kepada suaminya yang bersamanya. Mereka berdua memakannya dan mereka jatuh. Jadi Allah memberikan bumi ini kepada manusia, dan manusia bertekuk lutut kepada roh jahat, kepada setan, dan memberikan bumi ini kepada setan. Sekarang, Allah harus campur tangan, ya. Tapi Allah harus masuk secara legal. Allah sendiri tidak dapat melanggar firman-Nya sendiri. Jadi, cerita dimulai. Seluruh drama penebusan pun dimulai. Allah tidak berkenan. Jika Allah bersedia berpisah dengan manusia, jikalau Allah hanya adil, Dia adalah keadilan. Dia adalah kebenaran. Amin. Yaitulah Dia. Tetapi jika Dia bukan kasih, Dia bisa saja melupakan manusia. Asal Anda tahu, melarutkan manusia ke udara tipis seperti di film Infinity Wars. Tetapi Allah tidak mau melakukan itu karena Allah adalah kasih. Dan Allah mengasihi manusia. Tetapi sekarang manusia telah berdosa terhadap Allah, menaati setan. Kemudian Allah datang ke tempat kejadian dan Allah melihat semuanya. Apakah Allah meninggalkan manusia? Tidak. Allah masih mengasihi manusia. Bahkan Alkitab memberitahu kita bahwa Allah adalah yang pertama mempersembahkan korban. Allah membunuh binatang itu, dan binatang itu mungkin adalah anak domba, dan Allah menutupi Adam dan Hawa dengan mantel kulit. Darah di mana-mana. Dengan demikian menandakan tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Itu pastilah darah tanpa dosa yang membasuh segala dosa kita. Amin. Nubuat pertama dalam Alkitab adalah apa yang Allah katakan kepada setan. Allah berfirman, dan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan wanita ini, dan antara keturunanmu. Allah sedang berbicara kepada setan, dan Allah berkata, dan aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dengan keturunannya. Dia akan meremukkan, atau dalam bahasa Ibrani menghancurkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Sekarang Yesus mati di kayu salib, menghancurkan kepala setan, dan setan menghancurkan tumitnya. Sekarang mana yang lebih baik? Menghancurkan kepala atau menghancurkan tumit? Tentu saja menghancurkan kepala. Kamu selesai. Kerusakan kepala permanen, PHD. Jadi Yesus menghancurkan setan di kayu salib, tetapi Dia harus mati. Menghancurkan tumit artinya apa? Dia juga terluka dalam prosesnya. Amin. Dia harus mati untuk dosa-dosa kita. Bagi Allah untuk menciptakan, Dia hanya perlu berbicara. Tetapi untuk Allah menebus, Dia harus berdarah. Tidak ada cara lain untuk menyelamatkan manusia. Alternatif lain adalah hanya menghapus manusia.
Tapi Allah tidak mau melakukan itu. Dia terlalu mengasihi Anda dan saya. Jadi Alkitab memberitahu kita, nubuatan pertama adalah bahwa Allah berkata kepada setan, dan aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Allah langsung menandakan kelahiran perawan. Perhatikan bahasa aslinya, benihnya, seorang wanita tidak memiliki benih. Jantan memiliki benih. Wanita memiliki telur. Dan ketika benih bertemu dengan telur, maka Anda memiliki kehidupan. Tapi di sini Allah mengatakan benihnya, setan, dan benih perempuan. Jadi perang turun-temurun telah diproklamirkan di sana bahwa itu dari seorang perawan. Karena seorang wanita tidak memiliki benih, maka dari seorang perawan akan muncul pembunuh naga, penghancur ular, penebus manusia. Namanya Yesus. Jadi Allah bernubuat sebagai nubuat pertama dalam Alkitab. Nah, ketika itu terjadi, Adam dan Hawa kemudian melahirkan Kain dan Habel, dua putra mereka, benar bukan? Dan setan tidak maha tahu. Setan mungkin mengira, itu keturunan wanita. Ini adalah putranya, jadi itu pasti salah satunya. Saya akan melihat siapa itu. Dan Alkitab memberitahu kita bahwa Kain dan Habel membawa persembahan kepada Allah. Satu, Habel membawa anak sulung dari seekor anak domba, dan membunuh anak domba itu. Beginilah cara mereka melakukannya pada masa itu. Anda membawa seekor anak domba kepada Allah, dan Anda tahu bahwa Anda telah berdosa. Anda hanya membawa seekor anak domba karena Anda tahu bahwa Anda telah berdosa, dan karena itu, Anda meletakkan tangan Anda di atas anak domba itu. Dengan meletakkan tangan Anda di atas anak domba itu, Anda mengidentifikasikan diri dengan anak domba itu. Dosa-dosa Anda masuk ke dalam anak domba itu. Dan kemudian anak domba itu, anak domba yang tidak bersalah dibunuh, Anda bersalah, tetapi karena Anda meletakkan tangan Anda di atas anak domba itu bertanggung jawab atas nama Anda. Jadi domba itu dibunuh. Anak domba dihakimi, tetapi itu adalah penghakiman Anda. Ini adalah kematian Anda bahwa anak domba itu mati. Dan Anda pergi dengan ketidakbersalahan anak domba itu untuk Anda, dengan kemurahan hati anak domba atas Anda, dengan kemurahan Allah atas Anda. Anda mengerti sejauh ini? Jadi sejarah Israel dengan semua pengorbanan mereka adalah tentang ini. Bukannya manusia tidak bersalah. Manusia bersalah, tapi Allah telah menemukan jalan. Tetapi meskipun demikian, itu bukanlah cara yang sempurna, karena domba seperti membayar dengan kredit. Seperti Anda tahu, kartu kredit bukanlah pembayaran Anda yang sebenarnya. Kartu kredit seperti membayarkannya terlebih dahulu, sampai pembayaran yang sebenarnya terjadi setiap bulan, bukan? Jadi, itu merupakan hal yang sama. Jadi Anda perhatikan, ketika setan mengamati kedua putra Adam dan Hawa ini, dan setan melihat bahwa Habel yang mempersembahkan korban darah itulah yang disukai Allah, yang lainnya tidak, jadi apa yang dia lakukan? Ini pasti keturunan wanita itu. Aku akan membunuhnya. Jadi dia menyuruh saudaranya Kain untuk membunuh, pembunuhan pertama dalam sejarah, membuat Kain membunuh saudaranya. Sekali lagi, Habel bukanlah benih itu. Itu memberitahu Anda bahwa setan tidak maha tahu. Allah maha mengetahui. Jika Anda ingin mengikuti seseorang, ikuti seseorang yang serba tahu. Anda dan saya, kita sama-sama tidak tahu. Istilah yang digunakan adalah maha tahu. Omni artinya semua, sien berarti mengetahui. Allah itu maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Maha mengetahui, maha hadir, dan maha kuasa. Sekarang, mengapa dia harus datang? Kita harus mengajukan pertanyaan sebelum menjawab mengapa setan berusaha menghancurkan keturunan wanita itu. Mengapa Yesus harus datang? Nah, jangan lupakan anak domba Allah. Gagasan untuk meletakkan tangan Anda di atas anak domba itu. Yesus datang untuk menjadi anak domba Allah. Anak domba Allah yang terakhir. Pembayaran yang sebenarnya. Dari semua korban binatang domba-domba yang hanyalah sebuah gambaran. Seperti pembayaran kartu visa Anda. Ini bukan pembayaran yang sebenarnya. Tetapi akhirnya anak domba Allah datang dan Yohanes Pembaptis melihat dia dan berkata, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa manusia." Karena di kayu salib itu, temanku, Yesus Kristus tidak datang ketika dia lahir. Dia tahu dia akan mati. Allah mengirim dia untuk mati. Allah tidak mengutus dia untuk menjalani kehidupan mengajarkan moral kepada manusia, hukum dan perintah. Tidak. Ketika dia lahir, pesan itu terlihat. Malaikat itu mengatakan ini, "Karena lihatlah, aku memberitakan kabar baik kepadamu bahwa di kota Daud, Bethlehem, telah lahir bagimu hari ini seorang juru selamat, bukan hakim, bukan pembuat hukum. Seorang juru selamat. Seorang juru selamat." Jika Anda tenggelam, Anda tidak membutuhkan seseorang untuk lewat melihat Anda dan mengatakan, "Hei, Anda butuh bantuan kah? Ini bukunya, Swimming for Dummies. Ikuti aturan dan Anda akan baik-baik saja." Tidak, Anda membutuhkan penyelamat. Bisakah saya mendapatkan kata amin yang bagus? Jadi dia dilahirkan untuk mati ketika dia datang. Bahkan ketika saatnya tiba bagi Maria untuk melahirkan, Alkitab mengatakan mereka pergi ke penginapan dan tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Jadi mereka diturunkan ke kandang.
Ini semua dirancang oleh Allah, bahwa di kandang, Maria melahirkan anak sulungnya. Dan dia menempatkannya di palungan. Sekarang, apakah palungan itu? Kita menganggap palungan sebagai kandang. Bukan. Ia lahir dan dibaringkan di palungan. Sebuah palungan ketika Anda pergi ke Israel hari ini, Anda akan menemukan sebuah palungan berusia 2000 tahun, dan ini adalah tampilannya di sebelah kiri. Itu palungan yang terbuat dari batu. Disitulah Maria akan meletakkan beberapa jerami atau beberapa kain, dan meletakkan bayi Yesus. Tapi lihat yang di kanan. Apa yang ada di kanan? Banyak dari Anda pernah ke Israel, Anda tahu di sisi kanan adalah makam Yesus. Makam kosong Yesus di Yerusalem. Perhatikan, itu terbuat dari batu, diukir dari batu juga. Jadi fakta bahwa gambar bayi di palungan batu itu adalah gambaran bahwa dia dilahirkan untuk mati. Dan karena itu seluruh rencananya adalah untuk menghentikan Yesus dari kematian di kayu salib. Rencana setan. Dia harus menghentikan keturunan wanita itu datang, tetapi dia tidak tahu siapa itu karena setan tidak mau tahu. Jadi setan melihat Kain membunuh Habel, dia senang, tetapi kemudian dia menemukan Habel bukan orangnya. Kemudian selama ratusan tahun, pada saat itu bumi telah dihuni, manusia melakukan segala macam hal, dan Alkitab mengatakan sepertiga dari malaikat, beberapa dari mereka, setan datang dengan rencana lain untuk merusak keturunan wanita itu, karena jika saya dapat membuat keturunannya tidak seutuhnya manusia, itu tidak akan bisa menjadi keturunan wanita tersebut. Jadi ini adalah kisah air bah Nuh. Jadi jika Anda pernah bertanya-tanya mengapa Allah membanjiri bumi, inilah alasannya. Jadi malaikat yang jatuh ini mengambil bentuk manusia, dan mereka turun ke bumi, dan mereka hidup bersama dengan wanita di bumi. Alkitab mengatakan ada raksasa. Mereka adalah keturunan setengah. Mereka adalah setengah malaikat yang jatuh, setengah manusia. Dan setelah ratusan tahun, seluruh bumi dihuni oleh mereka. Setan sedang bersuka cita karena dia pikir dia bisa menghentikan keturunan wanita yang masih murni itu datang. Keturunan yang akan meremukkan kepalanya, karena keturunan itu pastilah manusia. Manusia murni, dan hampir tidak ada stok manusia. Stok manusia murni yang tersisa, kecuali Nuh dan keluarganya. Alkitab berkata bahwa Allah melihat Nuh sempurna pada generasinya, bukan sempurna dalam konteks yang Anda dan saya pikirkan, bahwa dia adalah pria yang sempurna. Tidak ada hal seperti itu. Tetapi sempurna adalah kata Ibrani tamim, yang berarti dia adalah manusia murni. Tidak ada campuran dalam darahnya, dia murni manusia. Jadi bumi ini dihuni oleh setengah makhluk, setengah manusia. Dan Allah memutuskan untuk membawa banjir untuk menghancurkan bumi. Tetapi Allah ingin memelihara umat manusia. Dan setelah air bah, Nuh memiliki 3 putra. Nama mereka adalah Ham, Sem, Yafet. Dari ketiga putra ini, seluruh bumi dihuni. Oke, jadi iblis tidak tahu. Wow, saya mencoba untuk merusak seluruh bumi. Sekarang seluruh bumi dipenuhi dengan manusia. Saya ingin tahu siapa keturunan yang dijanjikan. Dan kemudian Allah mengalihkan ke Abraham. Dari Abraham, iblis menyadari Abraham adalah orang pilihan Allah, dan langsung dia bekerja segera untuk menghentikan keturunannya. Dan kisah Sarah dan bagaimana Sarah hampir berhenti menghasilkan keturunan oleh Abimelek, dan Allah ikut campur tangan. Dan dari Abraham dan Sarah datanglah orang-orang Yahudi, bangsa Israel. Sekarang perhatikan ini. Jadi iblis tetap berusaha. Siapa di antara bangsa Israel? Siapa dia yang dijanjikan? Tiba-tiba membidik Daud, pilihan Allah untuk menjadi raja. Dia pasti orangnya. Oleh karena itu, semua lemparan tombak dilempar, semua upaya dalam hidup Daud dimulai. Karena iblis mengira dia adalah keturunan wanita yang dimaksud. Tapi tidak, dia hanya nenek moyang dari garis keturunan. Dia menjadi raja pilihan Allah. Dan kemudian, sampai ke seorang raja dari garis keturunan Raja Daud di Yehuda, dan raja ini disebut Yoyakim, dan dia adalah raja yang jahat. Meskipun dia berasal dari garis keturunan Daud, dia adalah raja yang jahat. Dia bisa mempraktekkan pengorbanan anak, dan apa yang dia lakukan sangat mengerikan, bahwa putranya, namanya adalah Yekonia, putra Yoyakim. Yekonia, Allah berkata akan ada kutukan di garis keturunannya. Jadi Allah mengutuk garis keturunan Raja Daud, dan ini adalah kutukannya. Beginilah firman Allah. Catatlah orang ini sebagai orang yang tak punya anak. Sekarang bukan berarti tidak memiliki anak di sini. Tidak ada ahli waris. Artinya tidak memiliki ahli waris, tidak ada ahli waris untuk melanjutkan tahta. Karena kalau dia tidak punya anak, tidak ada anak, bagaimana bisa? Sebab seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di atas tahta Daud. Jelas dia memiliki keturunan. Tetapi dengan kata lain, kutukannya adalah dia tidak akan memiliki ahli waris. Dan memang benar, dia adalah raja terakhir kedua sebelum Raja Nebukadnezar dari Babel datang untuk menghancurkan bait suci. Sekarang perhatikan ini. Saat Allah mengumumkan tentang kutukan, bahwa dari garis keturunan Daud tidak akan ada lagi ahli waris dari Yekonia, coba tebak. Iblis bersuka cita. Hahaha, tata kerajaan Daud telah berhenti karena kutukan. Apakah saya benar? Apakah saya benar? Saya percaya pada titik ini,
Allah berpaling kepada para malaikat dan berkata, "Lihat aku." Jadi sepanjang jalan, sekarang kita pergi ke Yusuf dan Maria. Lihat ini, Yusuf dan Maria sekarang, dan ada kutukan di garis keturunan ini. Yesus lahir dari Maria yang bertunangan dengan Yusuf. Dan Alkitab berkata, sebelum dia mengandung, dan itulah mengapa tanda yang diberikan kepada Israel adalah ini. Dalam Yesaya 7 dikatakan, sebab itu Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu sebuah tanda. Lihatlah, apa? Lihatlah apa? Perawan itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang putra, dan dia akan memanggil namanya Immanuel. Immanuel berarti Allah beserta kita. Jadi seorang perawan, untuk pertama kalinya seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi Maria adalah perawan itu. Dia mungkin baru berusia 14-15 tahun. Pada hari itu mereka menikah lebih awal, tetapi dia belum menikah. Dia masih perawan. Dia bertunangan dengan Yusuf. Sekarang Yusuf dan Maria, keduanya, garis keturunan mereka apabila ditelusuri adalah garis keturunan Raja Daud. Jika Anda melihat silsilah dalam Matius, Anda akan menemukan bahwa Yusuf, suami Maria, garis keturunannya ditelusuri sampai ke putra Daud, Salomo, lahir dari Betsheba. Putra Betsheba yang lain disebut Nathan. Dari garis keturunan Nathan, anak Daud, Nathan, jadi ada garis keturunan Salomo sampai ke Yusuf, suami Maria, dan dari garis keturunan Daud, dia memiliki seorang putra lagi bernama Nathan, yang juga lahir dari Betsheba, dari Nathan sampai ke Maria. Jadi perhatikan ini sekarang. Jika Yesus mengklaim gelar, jika Yesus benar-benar dilahirkan dari darah dan daging Yusuf, dia tidak dapat mengklaim apapun. Anda tahu mengapa? Ada dosa dalam darah Yusuf. Dan tidak hanya itu, ada kutukan di garis keturunan ini. Bukan? Jadi Yesus akan menjadi orang berdosa, dan dia tidak bisa duduk di atas tahta. Tapi dia sebenarnya bukan anak Yusuf. Tetapi Yusuf menikahi Maria ibunya. Oleh karena itu Yusuf menjadi ayah yang sah benar. Jadi sekarang dia memiliki klaim legal, bukan secara daging, legal atas tahta. Namun, tidak memiliki darah, di mana kutukan itu berada. Apakah Anda bersama saya sejauh ini? Ini adalah hikmat Allah, ayolah. Sisi Maria, pentingnya perawan. Dengarkan baik-baik. Selama bertahun-tahun, orang-orang berkata itu sama Pastor Prince. Maria tidak sempurna, Maria juga memiliki dosa dalam darahnya. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Benarkah saya? Saya bilang Maria punya dosa, kan? Jadi Maria akan mengalirkan darahnya ke rahimnya, kan? Ke janinnya, kan? Salah. Mengapa? Belum lama ini, ilmu pengetahuan menemukan bahwa bayi terhubung dengan ibunya, kita semua sudah lama mengetahui hal ini, tentu saja, melalui tali pusar. Apakah saya benar? Tetapi baru belakangan ini, mereka mengetahui bahwa meskipun tali pusar anak membawa makanan dari ibu ke dalam anak dan membuang sisa prosesnya kembali dari anak ke ibu, selama bertahun-tahun orang mengira darah juga berasal dari ibu ke anak. Tapi tahukah Anda apa yang mereka temukan? Tidak ada jejak darah yang mengalir dari ibu ke anak melalui tali pusar. Apakah Anda melihat pentingnya kelahiran perawan? Dia ditempatkan di sana, di dalam rahim perawan, oleh Roh Kudus. Haleluya. Sekarang, dia memiliki klaim ganda melalui Yusuf, jalur hukum. Melalui Maria, garis yang sebenarnya sampai ke David. Itulah sebabnya ketika dia lahir, orang-orang bijak datang dan berkata, "Di mana dia dilahirkan? Raja orang Yahudi." Sekarang iblis tidak bisa menghentikan Yesus, benar kan? Dia lahir di Bethlehem. Tapi iblis tetap berusaha. Dia mengirim Herodes untuk mencoba menghabiskan semua bayi di bawah 2 tahun di Bethlehem. Yesus melarikan diri, keturunannya. Dia harus menghentikan keturunannya itu. Maka drama tentang bagaimana iblis mencoba mendorongnya ketika dia berusia 30 tahun melewati tebing melalui orang-orang yang iri kepadanya. Dan berkali-kali, tidak ada yang bisa mengambil nyawanya. Dia datang untuk mati, ya, tetapi bukan karena kehendak dan keinginan manusia. Tetapi pada waktu Bapa, pada saat yang tepat, dia akan berbaring di kayu salib. Ini adalah pertama kalinya orang Romawi melihat seorang pria berbaring seperti itu dengan rela. Banyak dari mereka akan mengutuk dan mengumpat dan melawan mereka. Dan dia berbaring dan dia ditinggikan dan dia melihat ke langit dan berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Akhirnya korban itu datang. Jadi salah satu kata terakhir yang Yesus serukan di kayu salib adalah ini. Selesai! Apa yang sudah selesai? Semua nubuat tentang kedatangannya yang pertama telah selesai. Semua dosamu dan dosa saya terhadap Allah Maha Kudus
semuanya telah diampuni. Semua penghakiman yang seharusnya jatuh di kepala Anda, semuanya telah dihapus dalam tubuhnya. Semua tuntutan kekudusan Allah atas kita, sepenuhnya terpenuhinya untuk kita. Dan sekarang Anda tidak dapat mengharapkan apapun selain berkat, dan lebih banyak berkat. Berharaplah lebih. Karena Yesus berkata, "Aku datang agar kamu memiliki hidup dan memilikinya dalam kelimpahan." Amin. Beri kemuliaan buat Dia. Mari jemaat. Haleluya. Jika Anda diberkati dengan video ini, silakan beri komentar tentang apa yang telah menyentuh hati Anda. Tekan tombol like, atau bagikan kepada teman yang membutuhkan dukungan. Jangan lupa untuk subscribe jika Anda tidak ingin ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa lagi segera.